Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan, melaksanakan, mmm, apa yang menjadi tugas kita ya, Bu Dina ya. Kita, Iya menjadi coach dan coachee kali ini. Dan untuk yang pertama, itu giliran saya dulu menjadi coach dan Bu Dina menjadi coachee ya. Yuk kita siap dengan, iya, kasus yang pertama ya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya apa ya, kasus apa-apa ya, Budin ya? Permasalahan yang pertama ya? Iya, Iya permasalahan yang akan di-coaching. iya, betul, iya. Baik, kita mulai ya. Selamat malam Bu Dina, bagaimana kabarnya hari ini? Malam Bu Cucun, alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat, Mhm, tetapi ada alhamdulillah. sedikit yang ingin saya bicarakan. Ya, apakah itu Bu Dina? Boleh silahkan Bu Dina utarakan. Begini Ibu, sebenarnya saya sedang menghadapi masalah. Saya ingin Mhm. meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, bagus sekali apa yang, ingin Bu Dina, tingkatkan. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari Bu Dina sendiri dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Kalau untuk tujuan yang saya inginkan, saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif, yang menyenangkan bagi semua peserta didik saya di kelas. Oh, ya bagus sekali. Lalu apa yang, sudah Bu Dina lakukan untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira? Sebenarnya sih Bu, saya sudah melakukan beberapa metode dalam pembelajaran, Mhm. tetapi Ya. sejauh ini memang belum ada yang benar-benar efektif menurut penilaian saya sendiri. Oh, begitu, ya. Lalu apa sih yang menjadi tantangan Bu Nina dalam mencapai tujuan tersebut gitu? Yang menjadi tantangan saya saat ini, saya memang memiliki memiliki kesulitan untuk mengendalikan siswa-siswa saya yang di kelas. Terutama ada beberapa siswa saya di kelas yang masih suka berbicara sendiri saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Oh, Begitu, Ibu. begitu. Oh, iya. Lalu apa sih sebenarnya yang Bu Dina butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya sih sejauh ini saya sangat membutuhkan, suatu strategi yang dapat mengendalikan siswa-siswa saya yang ada di kelas, terutama Mhm. untuk siswa saya yang suka berbicara pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Karena memang saat mereka berbicara sendiri dengan temannya, itu termasuk mengganggu teman yang lain yang memang butuh konsentrasi juga. Baiklah, kalau begitu mari kita bahas strategi apa sih untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran, berlangsung itu. Nah, pertama-tama kita mungkin perlu memahami ya penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung, lalu apa karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang Bu Dina sampaikan, ataukah mungkin mereka bosan dan yang mungkin lagi mereka ingin menarik perhatian? Yang Iya mana sih, itu Bu, kira-kira memang, menurut Ibu, ya? eee memang sih menurut pemantauan saya setelah saya observasi Mhm, dengan kondisi kelas saya, dengan mhm, kondisi kesiapan belajar anak-anak didik saya gitu, memang mhm. saya melihat mungkin penyebab pertama yang, mereka tidak
bisa konsentrasi dalam pembelajaran sehingga mereka sibuk suka berbicara sendiri dengan temannya. Mungkin mhm, memang mereka kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Jadi hal itu membuat mereka juga merasa bosan, sehingga mmm, mereka ingin menarik perhatian saya gitu, karena memang dari mhm. saya sendiri menyadari kalau memang saya masih banyak kekurangan dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik saya, Ibu, di kelas. Oh, begitu. Nah, jika demikian, lalu adakah yang perlu Bu Dina lakukan supaya, murid Bu Dina itu sendiri tidak bosan dengan, kita, gitu? Eee, iya sih, Bu, saya sebenarnya memang perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, dan juga perlu memberikan penjelasan yang lebih menarik lagi, dan saya Mhm, ingin sekali berusaha untuk memberikan metode belajar yang lebih menarik bakat mereka, agar mereka bisa aktif dalam setiap kegiatan mhm, pembelajaran. Mungkin juga selama ini model belajar saya yang saya sampaikan di kelas memang kurang cocok untuk anak-anak didik saya, Ibu, di kelas. mhm. Bagus sekali Bu Dina. Ya, itu sudah, apa, sudah pencapaian yang pemikiran yang luar biasa gitu kan. Lalu adakah lagi upaya yang dapat dilakukan oleh Bu Dina lagi selain yang sudah tadi, Bu Dina kemukakan? Sepertinya saya harus bisa memberikan penguatan yang lebih positif ya, Bu, kepada siswa saya saat mereka Mhm, berbicara, dan saya mhm, juga ingin memberikan, pujian atau aplaus untuk penghargaan kepada siswa yang diam dan mau mendengarkan penjelasan saya dengan konsentrasi. Karena memang, saya menyadari kemungkinan model pembelajaran saya yang memang kurang menarik untuk anak-anak didik saya, sehingga mereka cepat merasa bosan, merasa, kurang nyaman atau susah paham atas materi yang saya sampaikan, begitu, Ibu. oh iya, bagus sekali Bu Dina. Mungkin itu usaha ya, beberapa usaha yang dapat, Bu Dina lakukan gitu. Lalu, bagaimana sekarang? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan nanti, Bu Dina? Iya sih, Bu, sebenarnya saya itu berencana ingin melakukan, gambaran yang saya miliki itu saya ingin sekali, apa namanya, melakukan perubahan dalam model mengajar kepada peserta didik saya di kelas, sehingga mereka Mhm, bisa lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan, karena memang saya menyadari kekurangan saya sendiri. Sepertinya saya mesti banyak lagi belajar untuk mengenali model-model pembelajaran lain yang memang, hal itu bisa memberikan motivasi kepada peserta didik saya itu agar lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya, sampaikan, dan mereka juga tidak, merasa sangat bosan saat saya menyampaikan pembelajaran, begitu, Ibu. wah itu sudah paket komplit ya, sudah luar biasa sekali apa yang Bu Dina apa, utarakan, apa yang Bu Dina sudah pikirkan, solusinya bagaimana Bu Dina, ingin mencapai suatu kompetensi dalam pembelajaran ya, di kelas ya. Itu luar biasa sekali Bu Dina. Nah, Bu Dina sekarang sudah tidak bingung lagi tentunya. Bu Dina bisa mengimplementasikannya dong sekarang, di kelas. Nanti kalau sudah diimplementasikan, Bu Dina kasih tahu saya hasilnya ya. Baik, Ibu, nanti saya akan coba Mhm, implementasikan apa yang sudah menjadi rencana saya. Saya juga mhm, akan mencoba mempelajari model-model pembelajaran lain agar peserta didik saya juga mhm, lebih menikmati lagi proses pembelajaran yang saya berikan. Begitu, Ibu. mhm. Ya, luar biasa sekali, ya. Iya Bu Dina, barangkali,
itu juga merupakan, pembelajaran untuk saya ya, masukan untuk saya. Jadi apa yang Bu Dina bisa lakukan, nanti ke murid Bu Dina juga, mungkin saya juga bisa menerapkannya ke murid saya. Luar biasa sekali, alhamdulillah Bu Dina terima kasih ya sudah mau berbagi juga dengan saya gitu, sudah memilih saya untuk teman berbagi. Mudah-mudahan nanti Bu Dina sukses ya menerapkannya di kelas ya. Semangat Bu Dina. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu sudah mau mendengarkan saya dan, sehingga saya bisa lebih tenang, lebih bisa melakukan rencana aksi yang sesuai dengan saya rencanakan. Nanti insya Allah, seminggu ke depan saya akan melaporkan kepada Ibu, bagaimana hasil dari proses kegiatan yang saya lakukan di kelas dalam, apa, memberikan pembelajaran yang memang peserta didik saya nikmati atau Wah, menyenangkan untuk anak didik saya. wah, luar biasa Bu Dina. Saya tunggu ya. Mudah-mudahan sukses. Semangat selalu ya Bu Dina ya. Terima kasih Ibu Cucun, selamat Sama-sama. beristirahat Ibu. Ya, terima kasih juga Bu Dina. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mencoba bertukar posisi ya Bu Mm-mm. Cucun ya. Saat Iya, ini saya betul. akan berusaha menjadi coach-nya, sedangkan Bu Cucun yang menjadi coaching-nya. Begitu Iya, Ibu ya? betul. Ya, iya, Mhm. siap Bu Dina. Baik, kita mulai ya Ibu Cucun ya. Ya, silahkan. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Waalaikum- Cucun. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Bu Dina. Iya, alhamdulillah baik Bu Dina. Alhamdulillah. Iya, kita harus sehat ya Hmm, Bu Cucun ya, harus penuh semangat. Kira-kira tadi betul. Ibu Cucun menghubungi saya, apa yang bisa saya bantu? Betul sekali Budin. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar karena ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan bersama Bu Dina. Oh, ada apa itu? Masalah apa? Semoga saya bisa membantu ya Bu Cucun ya. Ya, amin. Ya, begini Bu. Akhir-akhir ini saya menemukan murid saya yang tiba-tiba saja mengamuk di kelas, bahkan apa bisa menyakiti temannya juga gitu kan. Saya khawatir Hmm. dengan kondisi anak itu dan juga khawatir dengan murid-murid yang lainnya juga gitu. Gimana ya Bu Oh, Dina? seperti itu ya. Oh, itu pemantauan Ibu ya berapa lama Ibu memantaunya? Kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Hmm. Bagus sekali kalau Ibu dapat menyimpulkan memang suatu kejadian tuh bisa kita selesaikan ya. Terus apa tujuan Iya. Ibu, dalam hal apa Ibu ingin saya bantu? Iya, kejadiannya sih maaf Bu Dina saya ralat, mungkin belum ya dalam 1 bulan, hanya beberapa sudah beberapa kali memang kejadian itu terjadi. Nah, ketika dia mengamuk itu bahkan menyakiti temannya gitu. Saya sudah mencoba menenangkan dengan bujukan halus, namun, tidak mempan, bahkan saya sampai meminta bantuan guru lain menahannya agar tidak membahayakan temannya itu, sampai saya kewalahan dan, akhirnya, saya beserta para guru juga menghubungi orang tuanya, namun ketika ada orang tuanya pun masih tetap dengan kondisi penuh emosi dan bahkan ketika orang tuanya menasihati malah berbalik melawan dan benar-benar upaya itu tidak efektif gitu kami, lakukan gitu. Saya makin bingung ini Budin. Iya ya, kira-kira apa ya Bu ya yang menjadi tantangan Ibu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Karena memang Eee, terlihat begitu rumitnya ya.
Ya, betul sekali. Memang lumayan rumit ya, karena memang ini baru saja saya alami dengan murid saya, dan untuk, apa yang saya upayakan suatu waktu ketika dia sedang anak itu sedang duduk tenang di sekolah ataupun di rumah, dan dari obrolan itu saya mendapatkan banyak sekali masukan, sehingga saya dapat memahami apa yang sebenarnya penyebab dia sampai berbuat demikian. Wah, Itu bagus Budi. sekali yang sudah Ibu lakukan. Mhm, Memang, Ibu sudah melakukan banyak hal ya untuk menangani hal tersebut. Kira-kira, apa namanya, apalagi nih yang Ibu butuhkan untuk mencapai perubahan dari sikap anak tersebut? ya, ternyata setelah saya ngobrol dengan, anak itu, ya banyak banyak, berdiskusi dengan anak itu gitu kan, ternyata memang alasannya dia tertekan di rumahnya karena selalu dianggap salah oleh orang tuanya, bahkan dia juga tidak segan-segan, diperlakukan orang tuanya pun dengan cara kekerasan fisik, dia dipukul. Dipukulnya itu jika anak itu memang berbuat salah ataupun kesalahan yang hanya cuman sepele gitu kan. Mmm, Saya sangat kasihan sekali dengan anak itu, iya, setiap hari saya mencoba gitu kan, upaya saya mencoba masuk ke dunianya, mencoba menjadi temannya, dan mencoba untuk memahaminya agar memang apa yang dialaminya dia bisa, istilahnya berbagi gitu kan, tidak dia kalaupun dia punya beban, dia tidak, cukup dia rasakan sendiri, minimal ketika, mmm, eee, apa ya, ketika ada beban itu tidak dia, luapkan ke temannya ataupun iya. dengan emosi yang luar biasa itu sehingga membahayakan dia, membahayakan teman-temannya juga, gitu, Budin. Iya 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 iya. Wah, itu yang sudah Ibu Cucun lakukan sudah sangat bagus dan sangat sesuai. Lalu Mhm. langkah strategi apa lagi yang ingin Ibu Cucun lakukan dalam menangani Iya, anak tersebut? iya. Ada langkah lagi yang saya lakukan. Terkadang saya memang harus egois, lebih memerhatikan dia dibanding dengan, murid yang lain gitu, karena memang dia sedang membutuhkan perhatian khusus, Bu. Ya saya terkadang merasa bersalah juga dengan murid yang lainnya, namun memang, saya tidak bisa pungkiri bahwa dia itu memang harus diberi perhatian khusus ya, lebih dari teman-temannya, karena memang dia sedang Mhm. bermasalah, gitu, Bu. Oh, iya. Kira-kira apa dampak positif yang Bu Cucun dapatkan setelah Bu Cucun memperlakukan hal tersebut terhadap anak itu? Alhamdulillah semakin banyak perkembangan yang baik, dan sekarang anak itu sudah mulai dapat mengontrol emosinya. Namun jika dengan guru lain, terkadang memang kambuh ya, tapi dengan saya sebagai wali kelasnya, dia sudah bisa saya kendalikan dan memang, sudah apa, dia mulai bisa bersabar gitu. Mhm. Iya iya iya. Terus kira-kira langkah apa ya, Bu, yang bisa dilakukan pada saat, Ibu Cucu tidak ada di kelas dan harus digantikan terpaksa dengan guru lain? Iya, yang pertama mungkin, saya harus, menjalin, kerjasama dengan, guru lain terutama memang yang di luar saya yang bidang studi ya, baik itu agama ataupun bahasa Sunda. Mencoba, Mmm, menjalin kerjasama kepada kedua guru itu agar, ya seperti yang saya lakukan tadi, memberi perhatian yang khusus dulu untuk anak itu, jadi dia itu merasa tidak sendiri, ya merasa ada temannya, dan selain itu juga mhm. saya sepertinya sangat perlu menjalin komunikasi dengan kedua orang tuanya, karena memang salah satu alasan mengapa anak itu, berlaku demikian adalah karena memang perlakuan awalnya dari orang tuanya itu, Bu. Oh, iya ya.
Memang langkah yang sudah Bu Cucu lakukan itu sangat bagus dan sudah Mmm, tepat. Selain hal itu kira-kira ada lagi nggak ya Bu yang perlu dilakukan lagi nih terhadap anak tersebut? ya Agar itu emosi tidak mhm, ya, yaitu ketika orang tuanya sudah mengerti dan, diberi penjelasan, mudah-mudahan, ketika di rumah pun anak itu sudah tidak diperlakukan kasar lagi, sudah orang tuanya sudah mulai memahami apa yang menjadi maunya gitu kan. Karena memang si anak ini salah satu kebutuhan hidupnya memang tidak terpenuhi, salah satunya yaitu kebutuhan kasih sayang gitu kan, karena orang oh, tuanya iya yang iya iya, menanamkan seperti itu kepada anaknya. Itu Bu Dina. iya. Wah, di sini saya sangat melihat Bu Cucun sudah sangat jeli melihat permasalahan dari anak tersebut. Mmm, Kira-kira apakah Ibu sudah memiliki gambaran strategi yang akan dilakukannya lagi? iya Bu, saya sudah memiliki gambaran bagaimana saya harus, melangkah dari mulai, ke rekan sejawat, bagaimana, apa, tentang, memperlakukan anak itu dengan rekan sejawat dan juga, menjalin komunikasi dengan orang tuanya juga itu sangat perlu, Bu. Iya. Iya, Bu Mmm, Cucun. Saya rasa Ibu Cucun sudah memiliki gambaran yang akan Ibu Cucun lakukan dan Ibu Cucun juga sudah mengetahui permasalahan apa yang memang Bu Cucun hadapi. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk diskusi percakapan hari ini. Silakan mmm. Ibu mengimplementasikan strategi tersebut dan saya ingin tahu nih, apa nih dampak dari implementasi Ibu terhadap yang sudah Ibu rencanakan. Nanti kalau sudah berhasil, beritahu saya ya Bu hasilnya. Iya, baiklah Bu Dina, makasih banyak ya sudah mau berbagi, dan Bu Dina juga sudah mau menjadi teman berbagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan banyak saran juga yang Bu Dina, berikan untuk saya serta masukannya. Insya Allah nanti kalau memang saya sudah berhasil mengimplementasikannya, saya akan kabari Bu Dina. Terima kasih ya Bu Dina sekali lagi. Baiklah, saya juga merasa senang karena Bu Cucun sudah mau berbagi dengan saya. Semoga kita bisa terus bersinergi ya Bu dengan anak-anak didik kita ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita akhiri saja Iya perbincangan kita pada hari ini karena kita masih iya memiliki banyak aktivitas lain. iya iya, betul Bu Bu Dina. Cucun, Terima terima kasih kasih Bu ya. Dina. Iya, Sama-sama Bu Cucun. Assalamualaikum. waalaikumsalam.